Welcome back at RF Channel on YouTube. Kembali di hari Senin, kita masih ngobrol mengenai, tentunya kalau hari Senin pasti ngomongin mengenai Forex. Kali ini kita akan berbicara dengan tema yang melanjutkan sebelumnya, sesuai dengan permintaan narasumber saya, dengan Adi Prasetya. Halo, apa kabar Om? Baik. Kita ingin ngobrol mengenai contoh sistem trading yang sukses. Contoh punya sistem trading apa sih? Kita bahas, kita lanjutin yang kemarin kita sempat bahas. Oh, sistem trading lu sukses sekarang nih. Trading ya terlalu simple apa ya? Nggak segampang itu lah ya. Iya, memang kata-kata sukses itu kadang-kadang sesuatu yang terlihat di luar. Tapi processingnya orang kadang-kadang tidak sadar bahwa sebegitu terjalnya. Oke, kita akan ngomong pada kali ini, teman-teman semua yang ada di RF Channel. Adi akan ngobrol mengenai contoh sebuah sistem trading. Dan menurut saya sistem trading yang sukses dan dulunya sukses dan ternyata perlu diubah parameternya. Tentunya di sebelumnya sih kita pernah bahas. Oke. Nah, kita akan informasikan lagi sekali lagi, bila Anda belum memiliki akun di okta.id, setiap hari Senin dan setiap hari Rabu RF Channel bersama dengan okta.id membuat edukasi mengenai Forex. Dan kalau Anda mau membuka akun, Anda bisa membuka di Okta Investama Berjangka, salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diawasi oleh regulator di Indonesia dalam perdagangan berjangka. So, silahkan Anda membuka akun sekarang di okta.id. Oke, Om Adi, ayo dong. Oke. Contoh sistem trading jadi, gimana sih? Di kuantitatif tuh biasanya tuh kebagi dua. Yang secara paling umum tuh kebagi dua. Satu namanya mean reversion, satu namanya trend following. Mean reversion dan trend following biasanya MRTF. Okay. Ya, secara umum tuh biasanya kalau trend system yang kuantitatif dibagi dua. Kemarin mungkin teman-teman ada yang nonton tentang video turtle. Turtle tuh salah satu itu contoh dari trend following. Kita langsung lihat chart aja. Okay. Misalnya di turtle kemarin dia pakai down giant kan, atau istilahnya price channel lah, apapun. Pokoknya intinya adalah misalnya ini garis ini nih, yang ini adalah harga closing dia per, kita setting ini 20 hari ke belakang. Contohnya kayak gitu. Okay. Mau 20, 50, 100 itu mah entry strategi, exit strategi ya? Iya, ini bisa diatur, ya kan? Oke, siap. Nah, kemarin ingat gak teman-teman turtle itu buy ketika dia misalnya di sini biar gampang, tembus atasnya, tembus 20 hari ke belakang, salah satu sistemnya dia. Itu trending ya. Nah, ketika dia buy on breakout istilahnya. Buy on breakout itu fail tuh. Yang ini fail. Misalnya ini. Sama aja sih. Misalnya awal dulu, misalnya dia buy on breakout. Terus dia sell atau dia close. Kebalikannya, itu namanya trend following. Jadi tujuan trend following adalah dapat tren yang panjang. Contohnya yang berhasil yang sisi sebelahnya ya. Contohnya misalnya ini. Namanya trend following. Dia beli pas breakout. Jual lagi pas dia tembus breakout ke bawah. Nah, ini contoh trend following. Jadi dia tujuannya nyari daging trennya. Contohnya tuh yang berhasil kayak gini. Nah, nih kan dia beli kira-kira di sini ya. Kalau pakai parameter yang sama, closing lagi baru di sini. Oh, dapat banyak tuh. Contohnya rezeki anak soleh tuh. Rezeki anak soleh. Ini berarti trend following. Contohnya trend following itu adalah mengikuti tren. Dan membelinya harus pada breakout. Enggak juga sebenarnya. Cuman biasa trend following itu tujuannya adalah untuk mengcapture semua tren. Jadi kalau mau aman semua tren ke capture, belinya pas breakout. Karena kalau kita nunggu koreksi mungkin aja nggak kejadian. Kenapa ya? Gue tiap kali bicara mengenai breakout gitu, gue langsung selang Darvas. Mungkin paling legend, enggak juga sih. Paling legend sebenarnya ini Don Cain Channel. Father of trend following. Mungkin karena dia juga orang seni kali. Iya. Dia dancer. Iya, siap. Jadi bisa aja contohnya trend following tapi mau buy on weakness misalnya. Itu jadinya mean reversion sih. Nah, kita bahas mean reversion sekarang ya. Bahas mean reversion. Apa bedanya sama mean reversion coba? Bedanya kalau misalnya trend following itu kan biasa buy on breakout. Jadi kalau nge-buy itu buy-nya di atas, kalau nge-sell dia nge-sell-nya di bawah. Misalnya kayak tadi yang ini sell-nya tuh ketika dia breakout ke bawah misalnya. Parameternya harus di backtest. Angkanya maksudnya adalah 20, 10, 50, 1200 itu kan. 1200 kapan kan open rate-nya. Kalau mean reversion itu tinggal dibalik doang.
Dia jual ketika dia jual, biar gampang. Dia beli ketika weakness, ketika dia weak. Ketika dia buy on support. Iya, support. Istilahnya ini tembus nih. Berarti dia kira-kira beli di sini. Closingnya kebalikannya, on strength. Ketika dia kuat nih, ketika dia tembus ke atas. Iya. Nah, ini adalah dua konsep kuantitatif paling umum. Emang ada yang lain? Ada aja kayak misalnya tuh Cesar Alvarez ya yang pakai. Dia nggak pakai indikator ini tapi pakai misalnya 3 days candles. Jadi misalnya ketika ada 3 candle low, nah dia baru buy di setelah dia buy setelahnya. Ini setengah mean reversion tapi kan nggak ya mungkin dia masih masuk price action ya. Iya, tapi masih objektif ya kan. 3 lower lows. Jelas gitu. Perintahnya jelas. Iya. Oke, so ringkasannya adalah pada kali ini kita mau menyampaikan bahwa ada 2 sudut pandang utama dalam kita bisa membuat sebenarnya nggak hanya robot tapi trading juga. Tapi kalau ditanyakan mengenai robot, menyambung daripada yang kita buat di minggu lalu, mungkin bingung bahwa sebenarnya robot ini kita harus set up itu dengan kondisi apa. Yang pertama adalah breakout terus, trend following, atau kita membeli pada saat buy on weakness atau buy on low. Mungkin ada lagi Om Adi? Sebenarnya saya juga pernah bahas sih sebelumnya sama Bapak untuk ke teman-teman juga. Jangan terpaku sama satu indikator sih, bisa banyak juga indikatornya kayak misalnya RSI deh, umum banget kan. RSI. Misalnya ini 14 misalnya. Sama aja saya bikin lebih sensitif ya biar lebih banyak signal. Misalnya yang bisa dipakai tuh 3 kalau mean reversion. Nah, misalnya buy on weakness atau mean reversion. Misalnya di sini. Ya sama aja mau pakai downtrend, mau pakai RSI itu bisa aja, cuman periodnya aja kan nanti harus di backtest. Misalnya RSI ini buy on weakness, terus dia buy on strength di sini. Bisa aja, contohnya. Jadi bisa pakai berbagai jenis indikator. Berarti kalau dia pakai RSI, berarti dia menghitunglah di angka berapa dalam satuan areal ini yang justru menjadi titik belinya. Dan periodnya berapa? Dan periodnya juga. Ini kan pakai period 3 kan. Ini harus nanti sih di backtest. Berapa period yang pas gitu. Oke, baik. Jadi itu preferensi orang-orang juga sih lebih nyaman pakai apa. Kalau cuman memang hanya masalah angka ya gitu ya, dan ini adalah sebuah standar daripada sebuah indikator. Kenapa tidak ada orang yang bisa merumuskan untuk bisa membuat robot dan terus dia bagikan dengan baik? Apa memang ada suatu nilai komersil atau ada sesuatu yang mengalami mungkin pada akhirnya karena perubahan itu sendiri? Karena perubahan itu sendiri. Jadi kadang RSI bisa lebih bagus, kadang stokastik bisa lebih bagus, kadang bisa lebih bagus karena iya perubahan. Dan risk profile ya. Kayak saya pribadi, saya orang yang lebih suka untuk buy on support. Ya kan? Sedangkan Adi sendiri orang yang suka trend following. Jadi kan itu juga pengaruh ya. Ada pakai dua-duanya sih. Satu perubahan, dua karakter dan instrumennya. Dua karakter dan instrumennya. Di sini mungkin pairnya ya. Pairnya itu beda pair tuh bisa beda settingan, bisa beda strategi. Oke. Terus mungkin untuk yang teman-teman tahu, trend following itu biasanya win rate-nya rendah. Tapi sekali dapat panjang. Yes. Mean reversion itu sekali dapat pendek-pendek, tapi win rate-nya biasa pokoknya di atas 50%. Betul. Oke. Siap. Berarti ini bisa memberikan suatu pandangan baru juga. Terus mungkin kenapa orang-orang pakai 2 atau 3 trading strategi? Jawabannya adalah pada kenyataannya kita nggak tahu trading strategi mana yang ujungnya maksudnya sampai kapan itu bisa berjalan. Nah, betul. Makanya itu perlu yang namanya hedging atau biasa orang tuh pakai dua trading system yang beda atau satu trading system yang sama di aset yang berbeda. Iya. Sehingga untuk memastikan ketika ini turun yang satu masih naik, yang satu naik masih turun. Oke, nice. Ini menjadi sesuatu edukasi yang sangat baik banget. Iya, sangat basic, simple dan kembali kita diingatkan bahwa pertanyaannya sih balik. Apakah selama ini kita trading sudah menerapkan sistem-sistem seperti itu? Ya kan kalau enggak ya mana mungkin bisa sukses juga dalam trading. Yang utama sih bagi saya di series robot ini adalah Anda tahu ke belakangnya gimana. Baik.
Oke, thank you Om Adi atas edukasi singkat kita pada kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Dan bila Anda belum memiliki akun, Anda bisa, untuk trading forex, Anda bisa membuka akun di okta.id, Okta Investama Berjangka, di mana Okta Investama Berjangka adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diregulasi di Indonesia. Semoga selalu bermanfaat untuk sharing kita kali ini. Dari saya Ryan Filbert dan Adi, salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.